Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai logika dan himpunan, sekarang kita belajar mengenai fungsi khusus. Jadi fungsi khusus itu, jadi fungsi dulu itu penulisannya seperti ini, dinotasikan dengan F, ini bacanya F, memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi fungsi F itu memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu relasi yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi fungsi itu, jadi kalau misalnya saya punya himpunan A begini, B yang ini, 1, 2, 3 anggotanya A, 1, 2, 3 anggotanya B. Jadi ini fungsi A namanya domain. Kalau kita punya fungsi A memetakan fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, itu berarti F adalah domain. F itu fungsi domain. B ini kodomain. Nah, kalau di fungsi itu aturannya semua anggota A harus punya pasangan. Semua anggota A harus punya pasangan di B dengan syarat pasangan yang dari A itu hanya memiliki pasangan tepat satu pasangan di B. Kayak begini, A itu tepat satu di B. Jadi semua anggota di A punya pasangan dan masing-masing satu. Yang tidak boleh adalah itu kalau begini. Itu tidak boleh, itu bukan fungsi. Tapi kalau yang fungsi A tadi, jadi kalau F memetakan A ke B, A itu tadi domain, B kodomain, terus yang tidak boleh adalah kalau bentuknya seperti ini, bentuk fungsinya seperti ini A, ini kalau A dipetakan begini, ini yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya hanya seperti ini itu boleh, yang maksudnya tapi dengan syarat semua anggota di A harus punya pasangan di B. Itu. Terus, nah ada namanya fungsi khusus. Fungsi khusus yang pertama yang akan dipelajari adalah fungsi lantai dan fungsi floor function atau fungsi lantai dengan ceiling function atau fungsi atap. Jadi floor function atau ceiling function. Dia didefinisi simbol matematikanya seperti ini. Untuk floor function itu jadi simbolnya seperti ini. Ada di bawahnya kayak apa kakinya di bawah itu sama dengan n. Kalau x-nya ini bilangan real yang diapit oleh bilangan bulat n dengan n plus 1. Nah nanti yang diambil adalah yang n yang ini. Terus kalau fungsi atap, jadi kalau misalnya fungsi atap, kan atap di atas, berarti yang di atas kakinya itu di atas, itu sama dengan n plus 1, ini yang n plus 1, yang dipilih yang n plus 1-nya kalau nilai x bilangan real, itu diapit oleh n dengan n plus 1 bilangan bulat. Jadi n itu harus bilangan bulat. N bilangan bulat, X-nya itu bilangan real. Yang mana itu bilangan bulat? Itu yang bilangan bulat min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini juga sebelumnya. Nah, terus yang bilangan real itu masuk yang koma-koma, akar 2, 2,5, ini masuk semua bilangan real. 3/5 ini bilangan real. Tapi kalau yang bilangan bulat itu yang hanya yang ini. Terus contohnya fungsi biasa itu adalah, lalu selanjutnya contoh fungsi khusus. Jadi kalau misalnya saya punya ini mungkin tidak terlalu jelas di PowerPoint. Kalau nanti saya kasih itunya, saya kasih materinya, tapi selesai tugas mencatatnya. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi lantai, kenapa nama si X? Fungsi lantai itu 3,2.
Jadi kalau misalnya kita punya fungsi lantai 3,2, jadi begini. Itu kan 3,2 bilangan real. Itu 3,2 bilangan real diapit oleh bilangan bulat 2 dengan bilangan bulat 3 dengan 3 plus 1, 4 toh. Jadi 3,2 itu diapit sama 3 dengan 4. Nah, karena dia fungsi lantai, maka yang diambil adalah batas kirinya. Yang pakai tanda sama dengan adalah yang batas kirinya. Berarti fungsi lantainya untuk 3,2 itu sama dengan 3 karena yang diambil yang di sini. Begitu juga untuk yang minus 2,8. Minus 2,8 itu kan terletak antara minus 3 dengan minus 2. Nah, jadi nanti karena dia fungsi lantai yang dipilih adalah yang minus 3-nya. Yang batas sebelah kirinya yang diambil. Berarti minus 2,8 itu yang diambil adalah minus 3. Sedangkan untuk fungsi atap itu misalnya ini min 4,1. Nah, dia itu kan terletak antara min 4,1 itu terletak antara min 5 dengan min 4. Karena dia fungsi atap berarti yang samping sebelah kanan yang diambil tanda sama dengannya itu ada di sebelah kanan, maka nanti nilainya fungsi atap untuk min 4,1 itu adalah min 4. Jadi fungsi atapnya min 4,1 itu sama dengan min 4. Nah, sedangkan untuk yang ini 5,7 itu fungsi atapnya yang 6-nya yang diambil. Nah, fungsi modulo itu jadi misalkan A elemen Z, jadi Z itu adalah bilangan bulat. Z itu bilangan bulat. Terus kalau Z plus itu bilangan bulat positif. Jadi Z itu bilangan bulat, Z plus itu bilangan bulat positif. Nah, terdapat Q elemen Z dan R elemen Z dengan sifat R besar sama dengan 0 kecil m. Jadi modulo adalah bagaimana caranya supaya bentuk Q angka A sama dengan MQ tambah R. MQ tambah R. Q ini adalah hasil bagi. R ini adalah sisa bagi. Nah, jadi misalnya saya punya A 25 modulo 7, toh 25 modulo 7. Nah, yang jadi A-nya itu, nah dari sini ini kan A modulo M. Toh A modulo M berarti yang A itu sama dengan 25, M itu sama dengan 7. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa membentuk 25 modulo 7 ini menjadi A sama dengan MQ tambah R dengan syarat R-nya itu harus lebih besar sama dengan 0, tapi tidak boleh lebih besar, tapi harus lebih kecil dari M. Jadi kita punya A 25, M-nya itu 7 kali Q tambah R. Sekarang kalau misalnya kita pilih Q sama dengan 1 misalnya toh, berarti R itu sama dengan ini di sini 1, 7 kali 1 7, R berarti itu sama dengan 25 kurang 7 sama dengan 18. Nah, yang ini Q1 R sama dengan 18 itu tidak memenuhi ini. Kenapa? Karena R-nya itu 18. Jadi karena R-nya di sini sama dengan 18, sedangkan syaratnya adalah R itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke, syarat itunya terpenuhi, tapi dia tidak lebih kecil dari 7. Jadi ini 7. Jadi apa? Nah, ini kan R itu lebih besar 18. 18 itu kan lebih besar dari lebih besar dari 7. Berarti dia tidak memenuhi ini karena R yang diterima adalah R yang terletak antara 0 sampai 7. Jadi, untuk Q sama dengan 1 sampai Q sama dengan 1 dan R sama dengan 18 itu tidak diterima. Jadi, bagaimana caranya
Caranya adalah pilih Q yang paling besar, tapi nanti itu menghasilkan perkalian yang lebih kecil dari ini. Jadi kalau misalnya saya pilih Q sama dengan 3. Q sama dengan 3 berarti saya punya R sama dengan 25 kali 7, 25 kurang 7 kali 3. Kurang 7 kali 3 itu sama dengan 25 kurang 21 sama dengan 4. Nah, R-nya kan sudah sama dengan 4, Q-nya sama dengan 3. R-nya syaratnya itu harus 0 sampai M. M-nya tadi sama dengan 7. Nah, ternyata R-nya itu sudah memenuhi ini karena dia terletak di antara 0 sampai 7, 4 toh. Ini tadi tidak memenuhi karena lebih besar Q dari 7 R-nya. Jadi, oleh karena itu 25 modulo 7 itu sama dengan 4 karena yang untuk modulo itu kita pakai R yang ini, sedangkan kalau yang ditanyakan divisor pembagi adalah hasil bagi M. Nah, A divisor M sama dengan Q. Jadi kalau untuk soal tak ini berarti 25 divisor 7 itu sama dengan berapa tadi ini Q-nya? Sama dengan 3. Jadi intinya adalah fungsi modulo itu bagaimana caranya kita menebak Q supaya menebak Q ini mau ditebak supaya nanti nilainya R itu memenuhi antara 0 sampai M. Jadi R-nya itu harus positif karena dia besar sama dengan 0. Terus tapi harus juga lebih kecil dari M, lebih kecil dari ini, lebih kecil dari modulonya. Jadi harus lebih kecil dari modulonya ini. Jadi sebenarnya itu modulo, kalau misalnya mungkin browsing di internet silakan, ada caranya lebih sederhana lagi. Cara yang lebih sederhana, cara saya bilang cara anak SD yang bisa dicari, tapi harus dicari sendiri. Saya tidak mau kasih. Nah sekarang silakan dikerjakan kuisnya. Jadi ketika saya upload, temukan kuis, tag namaku di Instagram. Nah, selanjutnya faktor dan bilangan prima. Jadi kenapa ini dipelajari? Jadi nanti jadi nanti kita mau cari GCD. GCD itu bahasa Inggris dari FPB, Greatest Common Divisor, faktor persekutuan terbesar. Itu nanti mau dicari. Nah, GCD untuk mendapatkan GCD itu kita nanti membutuhkan modulo di algoritmanya untuk angka yang besar. Kalau angkanya masih kecil itu masih bisa pakai pohon faktor. Cara anak SD itu pakai pohon faktor. Nah, kalau kita di kampus itu nanti ada algoritmanya nanti setelah ini. Tapi sebelumnya kita akan mempelajari faktor dan bilangan prima. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Jadi apa-apa saja itu bilangan prima. Jadi bilangan prima itu terdiri mulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kenapa 9 tidak masuk? 9 tidak masuk karena 9 itu bisa dibagi 3 yang hasilnya 3. Sedangkan kalau bilangan prima itu, contohnya misalnya 7, itu 7 hanya bisa dibagi 1 dengan dirinya sendiri, yaitu 7. Maksudnya yang kalau dibagi hasilnya bulat. Tapi kalau 7 bisa dibagi 2 hasilnya 3,5, tapi dia tidak bulat. Dia rasional. Ini contoh bilangan prima. Nah, untuk mengetahui faktor prima dari misalnya suatu bilangan, contohnya ini misalkan 42, faktor bilangan yang habis membagi 42 itu kan 1. Kalau 42 bagi 1, 42. 42 bisa dibagi 2, hasilnya 21. 42 bisa dibagi 3, hasilnya 14. 42 bisa dibagi 6, hasilnya 7. Jadi faktornya 42 itu adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Jadi faktor itu adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Tapi yang merupakan faktor prima itu hanya 2, 3, dan 7. Karena 21, 14, 6 itu bukan bilangan prima. Nah, kalau misalnya ditanyakan faktor persekutuan terbesar itu,
Carilah FPB dari 42 dan 108. Faktor dari 42 itu bla bla bla. Ini tadi sudah. Faktor dari 108 itu yang ini di dalam kotak. Nah, faktor persekutuan. Jadi faktor persekutuan itu faktor yang sama. Apa-apa saja faktor yang sama antara 42 dengan 108, ternyata itu yang sama 1, 2, 3, terus 6. Oh, ada 6. 1, 2, 3, 6. Nah, jadi faktor yang sama adalah 1, 2, 3, 6. Nah, yang terbesar di antara 1, 2, 3, 6 itu 6. Jadi FPB-nya, jadi FPB antara 42 dan 108 itu sama dengan 6. Jadi ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Nah, bagaimana kalau angkanya itu besar sekali? Saya 600-an, 700-an. Nah, kita menggunakan algoritma Euclid. Algoritma Euclid, jadi kalau misalnya saya punya ini 72 dengan 246, itu tentukan dulu A dengan B-nya. Nah, karena di sini syaratnya adalah A harus kecil dari B, berarti yang A itu 72, yang 246 itu B. Nah, jadi yang pertama adalah bagi B dengan A, kalau hasil baginya 0 maka B adalah kelipatan A dan iterasi dihentikan. Jika tidak, bagi pembagi A dengan sisa R. Jadi 246 dulu modulo 72 dicari. Itu kalau kita pakai kalkulator. Jadi itu 70. Jadi ini A-nya berarti sama dengan 246. M-nya sama dengan 72. Nah, yang dicari dulu Q dengan R-nya tuh. 246 bagi 72 itu sekitar 3 lah. 3. Tidak mungkin 4, karena 4 kali 70-an itu sudah 280, tapi kan ini 246G. Makanya dia Q-nya itu pilih 3. Nanti setelah dicari 246 kurang 3 kali 72 itu hasilnya pasti 30. Jadi R-nya sama dengan 30 di sini. Nah, di sini kan masih 30. Ini iterasi baru dihentikan kalau hasil baginya 0. Hasil baginya 0. Kalau yang di sini, sisa baginya 0. Kalau di sininya 0, baru iterasi berhenti. Tapi karena dia belum 0, maka masih dilanjutkan. Jadi 72 pindah ke sini, 72 pindah ke sini, 30 pindah ke sini. Jadi 72 lagi modulo 30, itu hasilnya 12. Karena 72 modulo 30 itu sama dengan 72 sama dengan Q kali 30 ditambah R. Nah, kalau misalnya saya pilih Q sama dengan 2, berarti R itu sama dengan 72 kali 72 kurang 2 kali 30. Ini 72 kurang 60 sama dengan 12. Makanya hasilnya di sini 12. R-nya berarti 12. Nah, selanjutnya pindah lagi ke di sini 30 modulo 12 sama dengan berapa? Itu ada jawabannya di sini sama dengan 6. Berarti 30 modulo 12 sama dengan 6, berarti terus 12 modulo 6 lagi 12 modulo 6 sama dengan, berarti bisa tuliskan jadi 12 sama dengan 6 kali Q tambah R. 6 kali 2 kan 12, berarti R-nya sama dengan, berarti di sini sudah sama dengan 0, berarti R-nya sama dengan 0. Berarti yang di sini sama dengan 0, sehingga kita berhenti di sini. Nah, yang jadi FPB adalah yang ini. Yang jadi FPB. Kelihatan sih? Yang jadi FPB adalah yang ini. Yang 6-nya yang jadi FPB. Makanya FPB-nya adalah 72 antara 72 dengan 246 adalah 6. Nah, ada kuis lagi. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.